Sudah sebulan suplai beras jenis medium dan premium ke minimarket hingga hypermarket terus menyusut. Sebagian merek beras yang biasanya terpacak di rak kini tak ada lagi karena produksinya berhenti. Posisinya digantikan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dari Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik. Lenyapnya beras premium dan medium terjadi setelah pemerintah mengungkap persoalan beras oplosan. Beras oplosan yang dimaksud pemerintah adalah hasil pencampuran beras berkualitas baik dengan kualitas di bawahnya tapi diberi label premium. Menurut pemerintah, beras kemasan semacam ini tidak sesuai dengan standar mutu sehingga dianggap melanggar aturan. Inilah yang menyebabkan 212 pengusaha dijadikan tersangka oleh Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia. Persoalan ini kemudian berbuntut panjang dan menjadi salah satu sebab kelangkaan beras di toko modern. Banyak pengusaha penggilingan serta produsen beras medium dan premium menyetop produksi karena takut dianggap melanggar aturan oleh polisi. Bagi mereka, praktik campur-mencampur adalah hal biasa karena ada jenis beras yang berasal dari perpaduan dua kelas kualitas. Ada pula persoalan di sisi hulu. Dalam beberapa bulan terakhir, penggilingan padi berskala kecil, menengah, dan besar kesulitan memperoleh gabah yang sesuai dengan harga pembelian pemerintah atau HPP, yakni Rp6.500 per kilogram. Di sejumlah daerah sentra produksi, harga gabah sudah menyentuh Rp7.500 per kilogram. Bahkan, ada yang Rp8.000 per kilogram. Gabah langka karena sebagian besar dibeli oleh Bulog untuk kebutuhan cadangan beras pemerintah. Aksi berebut jatah gabah ini membuat penggilingan padi dan produsen beras swasta mundur teratur. Mereka akhirnya berebut sisa-sisa yang tak terserap oleh Bulog. Karena harganya melambung di atas HPP, mereka kesulitan menjual beras premium ataupun medium sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang dipatok oleh pemerintah. Lagi-lagi, mereka takut menjual beras kemasan di atas HET karena bisa diperkarakan oleh polisi. Kepala Satgas Pangan Polri Brigadir Jenderal Helvi Assegaf menyatakan penurunan stok beras premium terjadi karena perusahaan retail menghabiskan stok yang ada dan tak mengisinya kembali. Menurut dia, mereka ternyata takut ditangkap jika menjual beras premium. Padahal, kata dia, perusahaan retail seharusnya tak perlu khawatir. Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras, Sutarto Alimuso, mengatakan kendati ada produsen yang terbukti bersalah dalam kasus beras tak sesuai dengan label, penertiban oleh Satgas Pangan Polri turut berdampak secara psikologis kepada penggilingan padi lain. Mereka yang tak turut diperiksa pernah berhenti beroperasi lantaran takut diciduk. Selain itu, menurut Sutarto, penggilingan padi kesulitan mendapatkan bahan baku dengan harga terjangkau lantaran Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik agresif menyerap gabah petani. Padahal, kata dia, setelah panen raya berakhir pada April, seharusnya sudah waktunya pemerintah melepas cadangan beras. Untuk mengatasi kelangkaan beras, pada pertengahan Agustus 2025, Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan Direktur Reserse Kriminal Khusus di daerah-daerah meminta produsen dan distributor beras segera mendistribusikan beras ke pasar tradisional dan retail modern. Selain itu, pemerintah tengah menggodok rencana agar Bulog turut masif mendistribusikan beras premium. Namun, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebutkan beras yang siap disalurkan baru beras SPHP.